Suami dan ibu mertuaku sengaja tak datang ke wisudaku dan lebih pilih untuk liburan dengan gundik suamiku. Hari itu juga kuputuskan hapus nomor mereka, pindah luar kota, dan ku ceraikan suamiku. Keputusanku itu mengubah semuanya bahwa mereka lupa siapa yang paling berkuasa. Ku buat mereka jatuh miskin. Ku blokir semua asetku dari mereka. Kehidupan yang tampak sempurna. Pagi itu, cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai apartemen modern di pusat kota. Nadira berdiri di depan kaca besar, merapikan seragam kampusnya yang sederhana namun rapi. Di luar sana, kota sudah sibuk sejak subuh, tapi di dalam hidupnya, semuanya tampak tertata seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Ia menikah dengan Dimas, pria yang selama ini selalu terlihat sebagai sosok ideal di mata banyak orang. Sukses, tenang, dan berwibawa. Di sampingnya, Nadira sering dianggap beruntung, seorang istri dari pria mapan yang hidupnya terlihat sempurna dari luar. Namun Nadira tidak pernah hanya menjadi istri orang sukses. Ia masih menyelesaikan studinya dengan penuh perjuangan. Di sela-sela kesibukan rumah tangga, ia tetap membuka laptop, membaca jurnal, mengerjakan tugas, dan mengejar target akademiknya yang tidak mudah. Jangan terlalu memaksakan diri, suara Dimas pernah terdengar ringan suatu malam, saat melihat Nadira masih belajar hingga larut. Nadira hanya tersenyum kecil. Aku hanya ingin menyelesaikannya dengan baik. Dimas mengangguk, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ada jarak kecil di antara mereka, tapi Nadira memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Baginya, pernikahan adalah tentang saling mendukung, bukan saling menuntut. Di hari-hari awal pernikahan, semuanya terasa hangat. Dimas sering membawa pulang cerita tentang pekerjaannya, tentang rapat penting, tentang masa depan bisnis yang sedang ia bangun. Nadira mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan ikut memberi saran ketika diminta. Di luar sana, orang-orang melihat mereka sebagai pasangan ideal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum tenang itu, Nadira sering menahan lelah yang tidak pernah ia ceritakan. Ia bangun paling pagi, menyiapkan kebutuhan rumah, lalu berangkat kuliah atau belajar di perpustakaan. Kadang pulang dengan tubuh lelah, tapi tetap menyempatkan diri memastikan rumah tetap rapi dan tenang. Namun di setiap kesibukannya, ada satu hal yang selalu ia pegang, harapan bahwa semua perjuangan ini akan berarti. Malam itu, setelah semua selesai, Nadira duduk di balkon kecil apartemen mereka. Angin malam menyentuh wajahnya pelan. Dari kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dimas belum pulang. Tapi Nadira tidak bertanya, tidak mengeluh. Ia hanya menatap langit, dengan pikiran yang masih percaya bahwa hidupnya sedang berada di jalur yang benar. Ia tidak tahu bahwa di balik kesempurnaan yang ia lihat hari ini, retakan kecil sudah mulai terbentuk, dan akan segera mengubah segalanya. Pengorbanan yang tak terlihat. Hari-hari Nadira berjalan seperti roda yang tak pernah berhenti berputar. Pagi dimulai sebelum matahari benar-benar naik, dan malam berakhir ketika kota sudah lama tertidur. Di antara itu semua, ia menjalani dua kehidupan sekaligus, sebagai istri, dan sebagai wanita yang sedang membangun masa depannya sendiri. Di dapur kecil apartemen, Nadira menyiapkan sarapan sederhana sebelum Dimas berangkat kerja. Tidak banyak percakapan di antara mereka akhir-akhir ini. Dimas sering terburu-buru, sibuk dengan ponsel atau panggilan bisnis yang tak pernah berhenti. Nanti malam ada rapat, mungkin aku pulang larut, kata Dimas sambil merapikan jasnya. Nadira hanya mengangguk. Hati-hati. Itu saja. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Setelah Dimas pergi, Nadira tidak langsung beristirahat. Ia membuka laptop, mengecek laporan keuangan kecil yang diam-diam ia kelola. Dari hasil kerja sampingannya,
Ia mulai ikut membantu stabilitas usaha Dimas, meski Dimas sendiri tidak pernah benar-benar menyadari seberapa besar peran Nadira di balik layar. Beberapa kali, ketika bisnis Dimas mengalami masalah arus kas, Nadira tanpa banyak bicara mentransfer dana dari tabungannya sendiri. Ia tidak pernah meminta penjelasan, tidak juga menuntut pengakuan. Baginya, itu adalah bentuk dukungan. Aku hanya ingin kamu berhasil, gumam Nadira pada dirinya sendiri setiap kali ia menekan tombol kirim. Di kampus, Nadira tetap menjadi mahasiswa yang disiplin. Ia sering terlihat duduk di sudut perpustakaan, membaca hingga mata perih. Teman-temannya mengagumi ketekunannya, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa di balik semua itu, ia juga sedang memikul beban rumah tangga yang tidak ringan. Luna, sahabatnya, pernah memperhatikan perubahan itu. Kamu terlalu capek. Nah, kamu yakin bisa terus begini? Tanya Luna suatu siang saat mereka makan bersama. Nadira tersenyum kecil, mencoba terlihat tenang. Aku cuma lagi berusaha. Semua orang juga berjuang, kan? Luna ingin berkata lebih banyak, tapi melihat tatapan Nadira yang keras kepala sekaligus lelah, ia memilih diam. Sementara itu, di rumah, Nadira tetap menjalankan perannya tanpa keluhan. Apartemen selalu rapi, makanan selalu tersedia, dan semua kebutuhan Dimas selalu terpenuhi. Tapi semakin hari, ia mulai menyadari satu hal kecil yang terasa ganjil. Dimas semakin jarang benar-benar hadir, meski tubuhnya ada di dekatnya. Ia lebih sering sibuk dengan ponsel, lebih sering keluar rumah, dan lebih sering menghindari percakapan panjang. Namun Nadira tetap diam. Ia memilih percaya bahwa semua yang ia lakukan suatu hari akan dihargai. Bahwa semua pengorbanannya tidak akan sia-sia. Yang tidak ia ketahui, setiap langkah diam yang ia ambil untuk menyelamatkan rumah tangganya, justru sedang membangun jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Dimas. Retaknya kepercayaan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, seperti retakan halus pada kaca yang awalnya tidak terlihat, tapi semakin lama semakin melebar. Dimas mulai berubah. Awalnya hanya soal waktu pulang yang sedikit lebih larut. Nadira tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap itu wajar. Seorang pria dengan bisnis yang sedang berkembang pasti memiliki banyak urusan. Namun perlahan, larut berubah menjadi sangat larut. Bahkan terkadang Dimas baru pulang ketika malam sudah hampir berganti pagi. Setiap kali pintu apartemen terbuka, Nadira yang kadang masih terjaga di ruang tamu hanya melihat sekilas. Dimas masuk tanpa banyak kata, melepas jasnya, lalu langsung menuju kamar atau kamar mandi. Tidak ada lagi percakapan ringan. Tidak ada lagi senyum kecil yang dulu sering muncul di awal pernikahan mereka. Nanti makan dulu? Tanya Nadira suatu malam, mencoba membuka percakapan. Dimas hanya menjawab singkat tanpa menatapnya. Sudah di luar. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Nadira terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya. Di meja makan, suasana menjadi semakin asing. Mereka duduk bersama, tapi seperti dua orang yang tidak benar-benar berada di tempat yang sama. Suara sendok yang mengenai piring terdengar lebih jelas daripada suara percakapan. Nadira mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia anggap penting. Dimas sering meletakkan ponselnya dengan layar menghadap bawah. Kadang tersenyum kecil pada pesan yang tidak ia tunjukkan. Dan ketika Nadira masuk ruangan, ekspresinya sering berubah cepat, dari hangat menjadi datar. Suatu malam, Nadira mencoba bertanya dengan hati-hati. Kamu akhir-akhir ini sibuk sekali. Ada masalah di kantor? Dimas menoleh sekilas, lalu menghela napas. Biasa saja. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Nada suaranya tidak keras, tapi dingin. Dingin yang membuat pertanyaan Nadira terasa seperti kesalahan. Nadira menunduk pelan. Aku hanya khawatir. Tidak perlu. Hanya dua kata,
tapi cukup untuk menutup percakapan itu sepenuhnya. Sejak malam itu, Nadira mulai belajar diam. Namun diamnya bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia mulai takut setiap pertanyaan akan berakhir menjadi jarak yang lebih jauh. Di luar rumah, Dimas semakin sering tidak terlihat. Ia hadir di berbagai acara penting, bertemu banyak orang, dan namanya semakin dikenal dalam dunia bisnis. Tapi di rumah, ia seperti bayangan. Ada, tapi tidak benar-benar hidup di sana. Nadira tetap menjalani rutinitasnya. Kuliah, pekerjaan sampingan, dan urusan rumah. Tapi di sela-sela kesibukan itu, ada ruang kosong yang mulai terasa semakin nyata. Suatu sore, saat Nadira menatap foto mereka di ruang tamu, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sedikit sesak. Ia tidak bisa lagi mengingat kapan terakhir kali Dimas benar-benar menatapnya seperti dulu. Dan tanpa ia sadari, kepercayaan yang dulu ia bangun dengan sepenuh hati, mulai retak sedikit demi sedikit, tanpa ada yang benar-benar berusaha memperbaikinya. Sosok di balik layar. Kecurigaan itu tidak datang sekaligus, melainkan tumbuh dari potongan-potongan kecil yang awalnya Nadira abaikan. Semuanya berawal dari satu nama yang tidak sengaja ia lihat di layar ponsel Dimas. Selin. Saat itu Dimas sedang mandi. Ponselnya bergetar di atas meja, dan sekilas nama itu muncul di layar notifikasi. Nadira tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu berpaling seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi nama itu tidak hilang dari pikirannya. Selin. Malam itu, Dimas lebih dingin dari biasanya. Ia pulang larut, makan sedikit, lalu langsung masuk kamar. Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan. Dan Nadira, untuk pertama kalinya, tidak langsung memejamkan mata. Ia memperhatikan Dimas yang sibuk dengan ponselnya sebelum tidur. Layar yang cepat dimatikan setiap kali Nadira menoleh. Gerakan yang terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Keesokan harinya, Dimas pergi lebih pagi dari biasanya. Bahkan sebelum Nadira sempat menyapa. Di meja makan, hanya tersisa keheningan. Nadira duduk diam, tapi pikirannya tidak tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya bagian dari tekanan pekerjaan. Bahwa ia terlalu banyak berpikir. Namun semakin hari, tanda-tanda itu semakin sulit diabaikan. Dimas mulai sering menerima telepon di luar ruangan. Kadang keluar rumah hanya untuk rapat singkat, yang tidak pernah ia jelaskan secara detail. Dan setiap kali Nadira bertanya, jawaban yang ia terima selalu sama, singkat, datar, dan menutup pembicaraan. Tidak penting, begitu katanya suatu kali. Sampai suatu malam, Nadira tidak sengaja melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Dimas sedang tertidur di sofa karena kelelahan. Ponselnya masih menyala, dan notifikasi pesan masuk terus berdatangan. Nama itu muncul lagi. Selin, aku kangen kamu. Kapan kita ketemu lagi? Jari Nadira berhenti di udara. Ia tidak langsung menyentuh ponsel itu. Tidak langsung membuka percakapan. Ia hanya berdiri diam, menatap layar yang bersinar redup di ruangan gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak ia ketahui tentang suaminya. Dan perasaan itu jauh lebih menyakitkan daripada sekadar curiga. Malam itu, Nadira tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas Dimas yang tenang di sampingnya. Sementara di dalam kepalanya, nama Selin terus berulang seperti gema yang tidak bisa dihentikan. Di titik itu, Nadira belum memiliki bukti. Tapi hatinya sudah tidak lagi tenang. Dan diam-diam, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan hanya menjadi curiga, tapi mulai belajar untuk tidak lagi percaya begitu saja. Wisuda yang dinanti. Hari itu langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Seolah alam ikut merayakan sesuatu yang besar. Nadira berdiri di depan cermin dengan toga yang baru saja ia kenakan.
Tangannya sedikit gemetar saat merapikan lipatan kain di bahunya. Hari yang ia tunggu bertahun-tahun akhirnya tiba. Wisuda. Di balik semua lelah, begadang, tekanan tugas, dan beban rumah tangga yang ia jalani diam-diam, hari ini adalah bukti bahwa ia berhasil sampai di titik ini. Nadira menarik napas panjang. Untuk sesaat, ia melupakan semua kegelisahan tentang Dimas, tentang Selin, tentang retaknya kepercayaan yang akhir-akhir ini menghantui pikirannya. Hari ini, ia hanya ingin bahagia. Ia melirik ponselnya. Tidak ada pesan. Ia sudah mengirim undangan wisuda sejak beberapa hari lalu. Singkat, sederhana, tanpa harapan berlebihan. Hanya satu kalimat. Aku wisuda hari ini. Kalau kamu sempat, datang ya. Tidak ada jawaban panjang dari Dimas. Hanya satu balasan singkat. Lihat nanti. Kalimat itu sejak awal sudah membuat hati Nadira terasa tidak sepenuhnya tenang. Namun ia tetap berharap. Di aula wisuda, suasana ramai oleh keluarga para lulusan. Tawa, pelukan, bunga, dan kamera memenuhi ruangan. Nadira duduk di barisan peserta dengan tangan terlipat di pangkuan, matanya sesekali mencari ke arah pintu masuk. Setiap kali pintu terbuka, ia menoleh. Setiap kali itu juga, ia menahan harapan yang naik terlalu cepat. Di sampingnya, Luna tersenyum kecil. Dia pasti datang, kan? Tanya Luna pelan, mencoba meyakinkan. Nadira tersenyum tipis. Mungkin dia agak terlambat. Tapi detik terus berjalan. Nama demi nama dipanggil. Satu persatu mahasiswa naik ke panggung, menerima penghargaan, berfoto, dan kembali dengan wajah bahagia. Nadira ikut tersenyum, ikut bertepuk tangan, tapi pikirannya terus terpecah. Pintu tetap tidak menunjukkan sosok yang ia tunggu. Ketika akhirnya namanya dipanggil, jantung Nadira berdegup lebih cepat. Ia berdiri. Langkahnya menuju panggung terasa seperti mimpi yang akhirnya nyata. Tepuk tangan terdengar di sekelilingnya. Kamera berkilat di berbagai arah. Ia menerima ijazahnya dengan tangan yang sedikit dingin. Di atas panggung, ia menatap ke arah penonton sekali lagi. Mencari. Namun tetap tidak menemukan siapapun yang ia harapkan. Setelah sesi foto selesai, Nadira kembali ke tempat duduknya. Senyum di wajahnya masih ada, tapi kini terasa lebih berat. Ponselnya akhirnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Dimas. Maaf, aku tidak bisa datang. Ada urusan penting. Nadira membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jari-jarinya berhenti di layar beberapa detik terlalu lama. Di sekelilingnya, orang-orang merayakan momen mereka. Pelukan, bunga, tawa. Tapi di kursi itu, Nadira hanya duduk diam. Luna menatapnya dengan ragu. Nah. Nadira menggeleng pelan, memotong kata-kata itu sebelum keluar. Tidak apa-apa, katanya pelan. Tapi suaranya tidak benar-benar terdengar seperti tidak apa-apa. Di dalam dirinya, sesuatu mulai runtuh dengan sangat tenang. Bukan karena ia tidak wisuda, tapi karena di hari paling penting dalam hidupnya, orang yang paling ia harapkan memilih tidak hadir. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak hanya merasa kecewa. Ia mulai merasa ditinggalkan. Pengkhianatan terbesar. Nadira masih menyimpan sisa senyum dari wisudanya saat ia pulang ke apartemen. Tangan kanannya membawa bunga pemberian Luna, sementara tangan kirinya sesekali menggenggam erat ijazah yang baru saja ia terima. Seharusnya hari itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Tapi di dalam dadanya, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dimas tidak datang. Ia mencoba menenangkan dirinya sepanjang perjalanan pulang. Mungkin benar ada urusan penting. Mungkin rapat mendadak. Mungkin pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Berbagai kemungkinan ia ulang-ulang di kepalanya,
seolah dengan begitu rasa sakitnya bisa lebih ringan. Namun semuanya runtuh begitu ia membuka ponselnya di dalam kamar. Sebuah notifikasi foto muncul dari media sosial. Nadira tidak langsung menyentuhnya, tapi jarinya bergerak lebih dulu sebelum pikirannya siap. Dan dalam 1 detik yang terasa terlalu panjang, dunianya berhenti. Foto itu menunjukkan Dimas tersenyum di tepi kolam renang sebuah resort mewah. Di sampingnya duduk Mira, ibu mertuanya, mengenakan pakaian liburan yang santai, seolah tidak ada beban apapun di dunia ini. Dan di sisi lain, Selin. Wanita itu bersandar manja di dekat Dimas. Tangannya hampir menyentuh lengan suaminya, dengan senyum yang terlalu akrab untuk disebut kebetulan. Caption di bawah foto itu seperti pukulan terakhir. Liburan singkat untuk melepas penat bersama orang-orang terdekat. Nadira membaca kalimat itu berulang kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi maknanya tidak berubah. Mereka tidak lupa. Mereka tidak sibuk. Mereka tidak terjebak pekerjaan. Mereka memilih untuk tidak hadir. Di hari wisudanya, Luna yang datang beberapa menit kemudian langsung berhenti di ambang pintu ketika melihat Nadira duduk diam di lantai kamar. Ponsel masih di tangannya, wajah tanpa ekspresi. "Nadira, kamu sudah lihat?" Suara Luna pelan. "Hati-hati." Nadira tidak menjawab. Matanya masih menatap layar yang sama, seolah berharap gambar itu berubah menjadi sesuatu yang lebih bisa diterima. Tapi tidak. Itu tetap nyata. Dimas, Mira, dan Selin tertawa di tempat yang jauh, di waktu yang sama ketika Nadira berdiri sendirian di panggung kehidupannya sendiri. Luna mendekat, berlutut di sampingnya. Ini nggak benar. Akhirnya Nadira tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang kosong. "Aku wisuda hari ini," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Aku pikir, setidaknya dia datang." Suaranya pecah di kalimat terakhir, tapi air matanya belum jatuh. Belum. Karena yang lebih menyakitkan dari tidak dihadiri adalah mengetahui bahwa mereka justru sedang bersenang-senang di tempat lain. Nadira menutup ponselnya perlahan. Gerakannya tenang. Terlalu tenang. Seolah sesuatu di dalam dirinya baru saja berubah bentuk. Bukan lagi berharap, bukan lagi menunggu, tapi mulai memahami bahwa ia tidak pernah benar-benar diprioritaskan. Dan di saat itu juga, pengkhianatan yang paling besar dalam hidupnya bukan hanya soal ketidakhadiran, tapi tentang kenyataan bahwa selama ini, ia mencintai orang-orang yang bahkan tidak menganggapnya penting. Keputusan tanpa air mata. Malam setelah ia melihat foto itu, apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tetapi sunyi yang terasa menekan dada, seperti seluruh ruangan ikut menahan napas bersama Nadira. Ia duduk di tepi ranjang. Ponsel masih tergenggam erat. Layar yang sama masih menyimpan jejak pengkhianatan itu. Meski ia sudah berkali-kali mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada penjelasan lain. Tapi tidak ada penjelasan yang cukup untuk menutupi satu hal sederhana. Dimas memilih tidak datang. Dan Mira ikut bersamanya. Bahkan Selin ada di sana. Nadira menarik napas pelan. Kali ini bukan napas gemetar seperti sebelumnya. Lebih datar. Lebih terkontrol. Ia membuka kontak. Nama pertama, Dimas. Jari-jarinya berhenti di atas layar beberapa detik. Bukan ragu, tapi seperti sedang memastikan bahwa ini benar-benar akhir dari sesuatu yang dulu ia anggap penting. Lalu ia menekan tombol hapus. 1 nama hilang. Tidak ada suara. Tidak ada reaksi dari dunia. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang patah sekaligus selesai. Ia lanjut ke kontak berikutnya. Mira. Hapus. Selin. Hapus. Satu persatu nama itu menghilang dari hidupnya,
seolah mereka tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Setelah itu, Nadira membuka semua aplikasi pesan. Percakapan yang dulu ia isi dengan harapan, perhatian, dan kesabaran, kini hanya terlihat seperti arsip dari seseorang yang terlalu lama bertahan. Ia berhenti di satu ruang chat terakhir. Dimas. Pesan-pesan singkat. Dingin. Sepi. Janji yang tidak pernah jelas bentuknya. Nadira tidak membaca semuanya. Ia hanya menatap sekilas, lalu menekan tombol blokir. Satu persatu akses ditutup. Telepon. Pesan. Media sosial. Seperti pintu-pintu yang dikunci tanpa suara. Luna datang malam itu, membawa makanan yang tidak tersentuh di meja. Nadira, kamu harus makan, ucapnya pelan. Tapi Nadira hanya berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota yang jauh, tanpa benar-benar melihatnya. Aku sudah selesai, katanya tenang. Luna mengernyit. Selesai apa? Nadira tidak langsung menjawab. Tangannya merapikan rambutnya pelan, seperti sedang menata ulang dirinya sendiri. Semuanya, jawabnya akhirnya. Keesokan paginya, Nadira tidak lagi terlihat seperti orang yang sama. Ia mengemas barang-barangnya tanpa tergesa. Tidak ada tangisan. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya ketenangan yang terasa terlalu rapi. Terlalu teratur untuk seseorang yang baru saja kehilangan banyak hal. Luna berdiri di ambang pintu, bingung dan cemas. Kamu mau kemana? Nadira menutup koper terakhirnya. Keluar kota, jawabnya singkat. Kenapa? Untuk pertama kalinya, Nadira menatap Luna dengan jelas. Dan di mata itu tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi harapan. Hanya keputusan. Karena aku sudah terlalu lama tinggal di tempat yang tidak pernah benar-benar menganggapku ada. Luna terdiam. Nadira mengangkat kopernya, melangkah ke arah pintu. Setiap langkahnya ringan. Tapi bukan karena ia tidak membawa beban. Melainkan karena ia sudah memutuskan untuk tidak lagi membiarkan beban itu menahannya di tempat yang sama. Saat pintu apartemen tertutup, tidak ada suara dramatis. Tidak ada musik perpisahan. Hanya satu hal yang benar-benar terjadi. Nadira pergi. Dan kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Kota baru. Hidup baru. Bus malam itu melaju membelah jalan panjang yang basah oleh sisa hujan. Di dalamnya, Nadira duduk dekat jendela, menatap lampu-lampu jalan yang perlahan menjauh seperti kenangan yang tidak lagi ingin ia kejar. Di pangkuannya hanya ada satu koper kecil. Tidak lebih. Tidak ada Dimas. Tidak ada Mira. Tidak ada Selin. Tidak ada apartemen yang dulu ia sebut rumah. Yang tersisa hanya dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadira tidak merasa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Kota baru itu menyambutnya dengan udara yang berbeda, lebih asing, lebih dingin, tapi juga lebih jujur. Tidak ada sejarah yang menekan dadanya di setiap sudut jalan. Tidak ada bayangan orang-orang yang pernah membuatnya merasa kecil di tempat yang seharusnya aman. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana. Dindingnya tipis. Jendelanya menghadap gang sempit, dan suara kehidupan orang lain terdengar jelas dari luar. Tapi Nadira tidak mengeluh. Ia justru merasa hidup. Hari pertama di kota itu ia habiskan untuk mencari pekerjaan. CV di tangannya sudah ia perbarui semalam, dengan nama yang sama, tetapi dengan kehidupan yang berbeda. Nadira bukan lagi istri Dimas. Ia hanya Nadira. Seorang wanita yang memulai dari nol. Di sebuah kafe kecil, ia akhirnya diterima bekerja sebagai staf administrasi paruh waktu. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk menjadi titik awal. Bisa mulai besok? Tanya pemilik kafe. Nadira mengangguk tanpa ragu. Bisa. Malamnya,
Ia duduk di lantai kamar kosnya yang sederhana. Tidak ada sofa, tidak ada meja makan besar, tidak ada suara langkah Dimas yang pulang larut. Hanya sunyi yang tidak menyakitkan. Ia membuka laptop lamanya, menatap layar kosong selama beberapa detik, lalu mulai mengetik sesuatu yang baru. Bukan laporan untuk bisnis Dimas. Bukan catatan pengorbanan yang tidak dihargai. Tapi rencana hidupnya sendiri. Di sela-sela kesederhanaan itu, Nadira merasakan sesuatu yang lama hilang perlahan kembali, kendali atas dirinya sendiri. Namun malam tidak selalu tenang. Ada saat-saat ketika pikirannya kembali tanpa diundang. Wajah Dimas yang dingin. Senyum Mira yang meremehkan. Dan Selin, yang berdiri di tempat yang seharusnya tidak pernah ia isi. Nadira menutup matanya pelan setiap kali bayangan itu datang. Tapi kali ini, ia tidak runtuh. Ia hanya menarik napas panjang. Lalu membuka mata lagi. Tidak lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Bukan sebagai harapan, tapi sebagai keputusan. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai membangun ritme baru. Bangun pagi tanpa rasa cemas. Bekerja tanpa tekanan emosional. Pulang tanpa menunggu seseorang yang tidak pernah datang tepat waktu untuknya. Kehidupan barunya tidak sempurna. Tapi itu miliknya. Dan di kota yang asing ini, Nadira mulai memahami satu hal penting. Kadang, kehilangan terbesar justru menjadi awal dari kebebasan yang paling jujur. Perceraian tanpa drama. Pagi itu, langit kota baru Nadira terlihat biasa saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi salah satu titik paling menentukan dalam hidupnya. Ia bangun seperti biasa, merapikan tempat tidur sederhana di kamar kosnya, lalu menyiapkan diri tanpa terburu-buru. Tidak ada kegugupan. Tidak ada keraguan yang dulu sering datang saat ia masih mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Nadira sudah selesai dengan bagian itu. Di tangannya, sebuah map dokumen berwarna hitam ia genggam erat. Di dalamnya, tersimpan semua berkas yang diperlukan untuk satu keputusan besar, perceraian. Ia tidak datang dengan emosi yang meledak. Tidak ada rencana untuk berteriak, apalagi menangis. Semua itu sudah ia habiskan jauh sebelum hari ini tiba. Di malam-malam sunyi ketika ia akhirnya menerima kenyataan bahwa ia tidak pernah benar-benar dipilih, bahwa ia hanya bertahan sendirian. Di ruang pengadilan, udara terasa dingin dan formal. Orang-orang datang dengan berbagai cerita, berbagai luka, berbagai alasan. Tapi Nadira tidak merasa bagian dari keramaian itu. Ia duduk dengan punggung tegak, wajahnya tenang. Matanya tidak mencari siapapun. Tidak Dimas. Tidak Mira. Tidak siapapun dari masa lalunya. Ketika namanya dipanggil, Nadira berdiri tanpa ragu. Langkahnya mantap. Tidak cepat. Tidak lambat. Seolah setiap langkah sudah ia pikirkan jauh sebelum ia tiba di tempat ini. Di sisi lain, Dimas akhirnya hadir. Namun kehadirannya tidak membawa perubahan apapun di dalam diri Nadira. Dimas terlihat berbeda. Lebih lelah, lebih kacau. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa sesuatu yang penting sudah hilang terlalu lama. Nadira. Suara Dimas terdengar pelan ketika mereka berpapasan di lorong. Untuk sesaat, dunia seakan menunggu reaksi Nadira. Tapi tidak ada. Nadira hanya menatapnya singkat. Bukan dengan amarah. Bukan dengan cinta yang tersisa. Hanya dengan ketenangan yang tidak lagi bisa digoyahkan. Aku tidak datang untuk bicara lama, kata Nadira datar. Dimas membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar dengan jelas. Seolah semua penjelasan yang dulu ia tunda kini sudah tidak lagi memiliki tempat. Di ruang sidang, proses berjalan cepat. Tidak ada drama yang sering orang bayangkan dalam sebuah perceraian. Tidak ada tangisan panjang. Tidak ada pertengkaran yang meledak.
Hanya keputusan yang sudah lama terjadi di dalam hati salah satu pihak. Ketika hakim mengetukkan palu, suara itu terdengar sederhana. Tapi bagi Nadira, itu seperti garis tegas yang memisahkan hidupnya menjadi dua bagian. Yang dulu, dan yang tidak akan pernah ia ulang lagi. Setelah semuanya selesai, Nadira keluar dari gedung pengadilan tanpa menoleh. Langit masih sama seperti pagi tadi. Tapi dirinya tidak lagi sama. Dimas berdiri di kejauhan, seperti ingin memanggil, tapi akhirnya hanya diam. Nadira tidak berhenti, tidak ragu, tidak melihat ke belakang. Langkahnya terus berjalan menjauh, membawa dirinya keluar dari cerita lama yang akhirnya benar-benar ia akhiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, perceraian itu bukan tentang kehilangan, tapi tentang kebebasan yang tidak lagi meminta izin. Kebangkitan diam-diam. Hari-hari setelah perceraian tidak diisi Nadira dengan perayaan, melainkan dengan kesunyian yang produktif. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penyesalan yang berulang. Yang ada hanya satu hal, langkah kecil yang ia ulang setiap hari tanpa banyak suara. Kamar kos sederhana itu kini berubah fungsi. Bukan lagi sekadar tempat beristirahat, tetapi juga ruang kerja, ruang berpikir, dan ruang membangun masa depan. Di meja kecil dekat jendela, laptop Nadira selalu menyala lebih lama dari waktu tidur orang kebanyakan. Ia membaca peluang, mempelajari pasar, dan mencatat ide-ide yang sebelumnya hanya tersimpan sebagai pikiran yang tidak pernah ia berani jalankan. Kini, ia menjalankannya. Nadira memulai dari hal yang tidak terlihat besar oleh orang lain, sebuah layanan konsultasi kecil berbasis administrasi dan manajemen untuk usaha-usaha lokal. Ia tidak memiliki kantor, tidak memiliki tim besar, bahkan tidak memiliki nama perusahaan yang dikenal. Namun ia punya sesuatu yang jauh lebih penting, ketelitian, pengalaman, dan kecerdasan yang selama ini ia simpan di balik perannya sebagai istri yang mendukung. Klien pertamanya hanyalah sebuah usaha kecil yang hampir bangkrut. Tidak ada yang percaya itu akan menjadi awal sesuatu yang besar. Tapi Nadira tidak bekerja dengan keraguan. Ia datang, menganalisis, memperbaiki sistem, merapikan pembukuan, dan menyusun ulang strategi. Tidak banyak bicara, tidak banyak janji, hanya hasil. Beberapa minggu kemudian, usaha kecil itu mulai stabil, lalu berkembang perlahan. Nama Nadira mulai disebut dari mulut ke mulut, bukan karena sensasi, tetapi karena hasil kerja yang nyata. Di sela kesibukannya, Luna beberapa kali menghubunginya. "Kamu benar-benar serius membangun ini, ya?" tanya Luna suatu malam. Nadira menatap layar laptopnya sebelum menjawab. "Aku tidak punya pilihan lain." "Bukan begitu maksudku," Luna tersenyum di seberang telepon. "Maksudku, kamu berubah. Kamu jadi lebih kuat." Nadira terdiam sesaat. Bukan karena ia tidak setuju, tapi karena kata kuat terasa berbeda sekarang. Dulu, kuat berarti bertahan dalam sesuatu yang menyakitkan. Sekarang, kuat berarti berani pergi dan membangun ulang semuanya. Perlahan, proyek kecil itu berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Nadira mulai bekerja dengan beberapa klien sekaligus. Ia menyusun sistem kerja yang rapi, membangun identitas profesionalnya, dan tanpa sadar mulai menciptakan fondasi perusahaan kecil yang lahir dari kesunyian. Tidak ada pesta peluncuran, tidak ada pengumuman besar, tidak ada sorotan. Hanya kerja yang terus berjalan, hari demi hari. Sampai suatu malam, saat ia menutup laptop setelah menyelesaikan laporan penting, Nadira berhenti sejenak. Ia menatap layar kosong itu lama. Di sana, tidak ada lagi nama Dimas, tidak ada bayangan Mira, tidak ada luka selin yang terus berulang di kepalanya. Yang ada hanya angka, strategi, dan rencana masa depan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun kuat. Ia tidak lagi bertahan hidup.
Ia sedang membangun hidupnya sendiri. Dan kebangkitannya tidak perlu disaksikan siapapun untuk menjadi nyata. Pertemuan tak terduga. Hujan turun tipis di pagi hari ketika Nadira keluar dari ruang kerja kliennya. Jalanan kota masih basah, memantulkan cahaya lampu yang samar. Ia menahan map dokumen di tangannya agar tidak terkena air. Langkahnya cepat menuju kafe kecil di ujung jalan untuk menunggu hujan reda. Kafe itu tidak terlalu ramai. Suasana hangat dan aroma kopi membuat Nadira memilih duduk di dekat jendela. Ia membuka laptop, seperti biasa, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Beberapa menit kemudian, seseorang duduk di meja yang sama, bukan di depannya, tapi di sisi lain yang masih menyisakan ruang. Nadira tidak langsung memperhatikan. Sampai suara tenang itu terdengar. "Maaf, saya boleh duduk di sini?" Nadira mengangkat wajahnya. Seorang pria duduk di depannya dengan tenang. Penampilannya sederhana, rapi, dan tidak mencolok. Matanya terlihat jernih, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang terbiasa mengamati sebelum berbicara. Nadira mengangguk singkat. "Silakan." Pria itu tersenyum kecil. "Terima kasih." Tidak ada percakapan lanjutan setelah itu. Hanya suara hujan di luar dan ketukan keyboard Nadira yang sesekali terdengar. Namun anehnya, kehadiran pria itu tidak terasa mengganggu. Justru stabil. Beberapa menit kemudian, pria itu kembali berbicara. "Kamu kerja di bidang manajemen ya?" Nadira menoleh sedikit. Waspada. "Kenapa?" Pria itu menunjuk laptopnya yang terbuka sekilas sebelum Nadira menutupnya sebagian. "Dari laporan yang kamu buka tadi, kelihatannya kamu sedang bantu perbaikan sistem usaha kecil." Nadira diam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena jarang ada orang yang memperhatikan hal kecil seperti itu tanpa maksud tertentu. "Bukan urusan saya," jawab Nadira singkat. Pria itu mengangguk, tidak tersinggung. "Maaf kalau terlalu langsung. Saya cuma terbiasa memperhatikan detail." Hening kembali. Namun beberapa menit kemudian, pria itu kembali berbicara, kali ini lebih pelan. "Cara kamu kerja rapi, tapi kamu terlalu menahan semuanya sendiri." Nadira menatapnya tajam kali ini. "Anda bahkan tidak kenal saya." Pria itu tersenyum kecil. "Tenang." "Benar." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tapi orang yang terbiasa menanggung banyak hal sendirian biasanya terlihat dari caranya duduk, cara mereka mengetik, bahkan cara mereka diam." Kalimat itu tidak terdengar seperti menghakimi, lebih seperti pengamatan. Nadira menutup laptopnya perlahan. "Apa tujuan Anda sebenarnya?" tanyanya langsung. Pria itu menatapnya. Kali ini lebih serius. "Saya Arsen." Ia mengulurkan tangan. "Nggak ada tujuan aneh. Saya cuma melihat kamu punya potensi yang tidak sedang kamu gunakan sepenuhnya." Nadira tidak langsung menyambut uluran tangan itu. Untuk sesaat, ia terbiasa menganggap semua orang punya maksud tersembunyi. Pengalaman masa lalunya terlalu penuh dengan orang yang terlihat baik di awal, tapi berakhir mengecewakan. Namun mata Arsen tidak menunjukkan tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya ketenangan. Akhirnya, Nadira menjabat tangannya singkat. "Kalau itu hanya basa-basi, saya tidak punya waktu untuk itu." Arsen tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti mengerti. "Kalau saya basa-basi, saya tidak akan duduk di sini lebih dari 5 menit. Hujan di luar mulai mereda. Namun percakapan itu justru menjadi awal sesuatu yang baru. Sebelum pergi, Arsen meninggalkan satu kalimat terakhir. "Kalau kamu benar-benar membangun sesuatu sendiri, kamu akan butuh orang yang melihatmu sebagai pemikir, bukan korban masa lalu." Nadira tidak menjawab. Tapi saat Arsen pergi, untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Nadira tidak langsung kembali ke pekerjaannya. Ia hanya duduk diam, menatap kursi yang baru saja ditinggalkan seseorang yang asing, tapi entah kenapa terasa tidak mengancam. Dan di dalam pikirannya, satu hal kecil mulai bergerak lagi. Bukan luka, bukan dendam, tapi kemungkinan. Jalan menuju kekuatan. Setelah pertemuan tak terduga di kafe itu, hidup Nadira tidak langsung berubah drastis. Tapi ada satu perbedaan kecil yang perlahan mulai terasa. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Arsen tidak muncul sebagai sosok yang memaksa masuk ke hidupnya. Ia hadir secara perlahan, seperti bayangan yang selalu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Arsen mengirim pesan singkat. Kalau kamu serius dengan usahamu, kita bisa diskusi, tanpa tekanan. Nadira sempat mengabaikannya selama 1 hari penuh. Namun rasa penasaran yang tenang akhirnya membuatnya membalas. 1 kali pertemuan. Itu saja. Pertemuan itu terjadi di ruang kerja kecil yang Nadira gunakan untuk klien-kliennya. Arsen datang tepat waktu, membawa 1 map dan 1 laptop. Tidak banyak basa-basi, tidak ada pembicaraan yang tidak perlu. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan cara berpikirnya. Arsen tidak menggurui. Ia bertanya, mengamati, lalu memberi perspektif yang membuat Nadira melihat ulang hal-hal yang sebelumnya ia anggap sudah cukup. Struktur kamu sudah bagus, kata Arsen sambil menunjuk catatan Nadira. Tapi kamu masih berpikir terlalu kecil untuk kapasitasmu. Nadira menatapnya datar. Saya baru mulai. Arsen mengangguk. Justru karena itu kamu harus benar dari awal. Dari pertemuan itu, perlahan hubungan kerja terbentuk. Arsen membantu Nadira membangun sistem bisnis yang lebih rapi, bukan dengan mengambil alih, tetapi dengan mengarahkan. Tidak lama setelah itu, Arsen memperkenalkan Nadira pada seseorang lain, Kevin. Berbeda dengan Arsen yang tenang, Kevin lebih cepat berbicara, lebih ekspresif, tapi tetap profesional. Ia memiliki jaringan yang luas dan pemahaman bisnis yang kuat di lapangan. Pertemuan pertama mereka sempat diwarnai sedikit ketegangan. Jadi kamu yang dibilang Arsen punya kemampuan bagus itu? Tanya Kevin sambil menilai Nadira dari ujung kepala sampai kaki. Nadira menjawab singkat. Kalau kamu mencari pujian, kamu salah orang. Kevin tertawa kecil. Bagus. Aku suka orang yang tidak banyak basa-basi. Sejak saat itu, mereka mulai bekerja bersama. Kevin membuka akses ke klien-klien baru. Arsen membantu menyusun strategi jangka panjang. Dan Nadira menjadi pusat dari semuanya. Orang yang mengeksekusi, menganalisis, dan memastikan semuanya berjalan dengan presisi. Perlahan, bisnis kecil yang dulu hanya dimulai dari kamar kos sederhana mulai berkembang. Klien bertambah. Proyek semakin kompleks. Dan nama Nadira mulai dikenal di lingkup yang lebih luas, bukan sebagai orang baru, tetapi sebagai seseorang yang hasil kerjanya sulit diabaikan. Namun yang paling berubah bukan hanya bisnisnya, tapi dirinya sendiri. Nadira tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun kepada siapapun. Ia bekerja dengan tenang, terstruktur, dan penuh kontrol. Luka masa lalu tidak lagi menjadi pusat hidupnya, meski sesekali masih muncul sebagai pengingat. Suatu malam, Kevin menatap laporan terbaru mereka dan bersiul pelan. Kalau terus begini, kamu bisa jadi salah satu nama besar di bidang ini, katanya. Nadira hanya menutup laptopnya perlahan. Aku tidak mengejar nama besar. Arsen yang duduk di dekatnya mengangkat kepala. Lalu kamu mengejar apa? Nadira berhenti sejenak. Bukan kemenangan. Bukan pengakuan. Tapi sesuatu yang lebih sederhana. Aku mengejar hidup yang tidak bisa dihancurkan oleh orang lain. Ruangan itu hening sesaat. Bukan karena kalimat itu berat,
Tapi karena semua orang di dalamnya mengerti bahwa itu bukan lagi mimpi, itu sedang terjadi. Dan di jalan yang dulu penuh kehilangan, Nadira kini mulai berdiri sebagai seseorang yang tidak lagi mudah digoyahkan. Masa lalu yang mulai runtuh. Di sisi lain kota, kehidupan Dimas tidak lagi berjalan semulus dulu. Gedung kantor yang dulu terasa megah kini tampak lebih dingin dari biasanya. Ruangan rapat yang sering dipenuhi tawa dan optimisme kini lebih sering dipenuhi keheningan yang tegang. Angka-angka di layar proyektor tidak lagi memberi kabar baik. Semuanya mulai goyah. Tanpa Nadira, ada banyak hal yang dulu tidak disadari Dimas kini terasa hilang. Bukan hanya soal finansial, tetapi juga ketelitian, stabilitas, dan keputusan-keputusan kecil yang diam-diam selama ini menjaga bisnisnya tetap seimbang. Dan kini, semua itu tidak ada lagi. Dimas duduk di ruang kerjanya, menatap laporan yang terus menurun. Kepalanya terasa penuh, tapi tidak ada satupun solusi yang benar-benar jelas. Pintu terbuka. Mira masuk dengan wajah tegang. Tidak lagi seperti dulu yang penuh kendali. Kini ada kepanikan yang sulit disembunyikan. Dimas, ini sudah tidak bisa ditunda, ucap Mira cepat. Investor mulai menarik diri. Dimas menghela napas berat. Aku sedang mencari solusi. Solusi. Mira tertawa kecil, tapi getir. Kamu bilang itu sudah dari minggu lalu. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada yang benar-benar berubah. Sejak Nadira pergi, banyak keputusan yang dulu berjalan otomatis kini harus dipikirkan ulang. Dan ternyata, tanpa sadar, terlalu banyak bagian penting yang dulu ditangani Nadira. Bahkan hal-hal yang dianggap kecil. Pembukuan, manajemen risiko. Bahkan beberapa negosiasi penting yang ternyata dulu Nadira ikut bantu stabilkan tanpa pernah Dimas akui. Dan kini semuanya runtuh satu persatu. Di sisi lain, Selin mulai menunjukkan wajah aslinya. Awalnya ia tetap datang dengan senyum manis, tetap berbicara tentang dukungan, tentang kita bisa melewati ini bersama. Tapi ketika keadaan semakin buruk, sikapnya mulai berubah. Kamu bilang bisnis ini aman, ucap Selin suatu malam sambil meletakkan ponselnya. Tapi yang aku lihat, ini kacau. Dimas menatapnya tajam. Kamu pikir ini salahku sendiri? Selin mengangkat bahu. Aku tidak peduli siapa salahnya. Aku hanya tidak mau tenggelam bersama masalah ini. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau yang tidak langsung jatuh. Tapi sudah cukup untuk menyakiti. Mira yang mendengar dari ruang sebelah hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, bahkan ia tidak punya pembelaan. Sementara itu, di meja kerja Dimas, telepon terus berdering. Email masuk bertubi-tubi. Kontrak yang dibatalkan, kerjasama yang ditunda, dan kabar buruk yang datang tanpa jeda. Semua yang dulu terlihat kuat kini mulai retak dari dalam. Dimas bersandar di kursinya, menatap langit-langit ruangan. Dalam pikirannya, tanpa ia sadari, nama Nadira muncul. Bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai fakta yang mulai terasa menyakitkan. Bahwa selama ini, ada seseorang yang diam-diam menjaga semuanya tetap berdiri. Dan sekarang, orang itu sudah tidak ada. Kesadaran yang terlambat. Kekacauan yang terjadi di perusahaan Dimas tidak lagi bisa disembunyikan. Yang dulu hanya terlihat sebagai masalah sementara, kini berubah menjadi runtuhnya fondasi satu persatu. Investor pergi tanpa banyak penjelasan, kontrak besar dibatalkan, dan kepercayaan yang selama ini dibangun perlahan hilang tanpa bisa dicegah. Di tengah semua itu, Mira mulai melihat sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Sesuatu yang tidak pernah ia anggap penting, kini justru menjadi pusat dari semua masalah. Suatu sore, Mira duduk di ruang rapat yang sudah lama tidak digunakan dengan tenang. Di hadapannya, laporan keuangan berserakan.
Matanya bergerak cepat membaca angka-angka yang semakin buruk dari hari ke hari. Dimas berdiri di dekat jendela, tidak banyak bicara. Dan untuk pertama kalinya, Mira tidak melihat Dimas sebagai pria yang punya kendali penuh atas situasi. Ia melihat seseorang yang kelelahan dan kehilangan arah. Ini tidak masuk akal, gumam Mira pelan, lebih pada dirinya sendiri. Dimas menoleh. Apa? Mira mengangkat satu lembar laporan. Semua ini mulai jatuh setelah Nadira pergi. Nama itu keluar begitu saja, tanpa emosi awalnya, tanpa niat khusus. Tapi setelah diucapkan, ruangan itu terasa sedikit berubah. Dimas tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras, tapi matanya tidak bisa menghindari kebenaran itu. Jangan bawa-bawa dia, ucap Dimas akhirnya. Namun Mira tidak berhenti. Bukan soal membawa-bawa, katanya tegas. Ini fakta. Ia berdiri, mendekati meja. Suaranya mulai lebih terkontrol, tapi jelas. Coba kamu ingat lagi. Siapa yang mengurus hal-hal detail selama ini? Siapa yang menstabilkan arus keuangan saat kita hampir goyah tahun lalu? Dimas diam. Karena jawabannya ada, tapi sulit diucapkan. Mira menarik napas dalam. Kita terlalu meremehkan dia. Kalimat itu jatuh seperti palu kecil yang perlahan menghancurkan ilusi yang selama ini mereka pegang. Di kepala Mira, satu persatu kenangan mulai tersusun ulang. Nadira yang selalu tenang. Nadira yang tidak banyak bicara tapi selalu tepat. Nadira yang diam-diam menyelesaikan masalah sebelum menjadi besar. Dan yang paling menyakitkan, Nadira yang tidak pernah benar-benar dihargai. Mira duduk kembali, kali ini dengan wajah lebih serius. Kita bukan hanya kehilangan istri kamu, Dimas, katanya pelan. Kita kehilangan orang yang selama ini menopang semuanya. Dimas mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membantah. Karena di dalam dirinya, ia mulai merasakan hal yang sama, hanya saja ia terlalu terlambat untuk mengakuinya. Di luar ruangan, suasana tetap sama. Gedung tinggi, lampu kota, dan dunia bisnis yang terus berjalan. Tapi di dalam ruangan itu, sesuatu yang lebih besar sedang runtuh. Kesadaran. Dan sayangnya, datangnya kesadaran itu tidak pernah memilih waktu yang tepat. Topeng Selin terbuka. Di saat bisnis Dimas semakin terpuruk, Selin justru mulai menunjukkan sisi yang selama ini tersembunyi di balik sikap manisnya. Awalnya hanya hal kecil. Pesan yang semakin jarang dibalas. Telepon yang tidak lagi diangkat. Dan alasan-alasan sederhana yang terdengar semakin dingin. Aku lagi sibuk. Nanti saja. Jangan ganggu aku sekarang. Dimas mulai menyadari bahwa Selin tidak lagi seperti wanita yang dulu selalu ada di sisinya saat semuanya terlihat mudah. Suatu malam, Selin datang ke apartemen dengan penampilan tetap rapi, tapi tatapannya berbeda. Tidak lagi hangat. Tidak lagi penuh perhatian seperti awal pertemuan mereka. Ia meletakkan tasnya di sofa tanpa banyak kata. Kenapa akhir-akhir ini semuanya berantakan? Tanya Selin langsung. Dimas menghela napas. Lelah. Aku sudah bilang, perusahaan sedang bermasalah. Selin tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menghibur. Lebih seperti tawa yang kehilangan kesabaran. Masalah? Ia mengulang. Kamu selalu bilang itu. Tapi yang aku lihat, kamu makin turun, Dimas. Dimas menatapnya tajam. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Selin mengangkat bahu, lalu duduk dengan santai. Aku tidak peduli kamu mau atau tidak. Aku cuma peduli aku tidak ikut tenggelam. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Dimas mengernyit. Apa maksudmu? Selin menatapnya langsung untuk pertama kalinya malam itu. Tidak ada lagi senyum manis. Tidak ada lagi sandiwara.
Aku di sini karena kamu terlihat menjanjikan, katanya tenang. Kamu punya posisi, punya uang, punya masa depan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lebih jujur dari sebelumnya. Tapi sekarang, kamu tidak punya itu semua. Dimas terdiam. Seolah kalimat itu tidak hanya menyakitkan, tapi juga membuka sesuatu yang selama ini ia tidak mau lihat. Selin berdiri, mengambil tasnya kembali. Aku tidak pernah benar-benar peduli siapa kamu, ucapnya datar. Aku peduli apa yang kamu punya. Dimas mengepalkan tangannya. Kamu pikir kamu siapa sebenarnya? Suaranya mulai meninggi. Selin hanya tersenyum tipis. Orang yang jujur sejak awal, hanya kamu yang terlalu buta untuk melihatnya. Dan sebelum Dimas sempat menjawab, Selin sudah melangkah menuju pintu. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Tidak ada penyesalan. Hanya kepergian yang dingin. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar duduk dalam keheningan yang tidak bisa ia salahkan pada siapapun selain dirinya sendiri. Di ruangan itu, yang tersisa bukan lagi hubungan. Hanya kenyataan pahit, bahwa Selin tidak pernah mencintainya. Ia hanya memanfaatkan keadaan, selama keadaan itu menguntungkan. Dan sekarang, ketika semua runtuh, ia pergi tanpa menoleh lagi. Kejatuhan pertama. Pagi itu, Dimas tidak datang ke kantor dengan langkah percaya diri seperti dulu. Tidak ada lagi jas yang rapi penuh wibawa. Tidak ada lagi tatapan yang yakin seolah semua berada di bawah kendalinya. Yang ada hanya seorang pria yang mulai kelelahan oleh kenyataan. Di meja kerjanya, tumpukan dokumen semakin tidak terkendali. Notifikasi email masuk tanpa henti, masing-masing membawa kabar yang sama. Pembatalan, penundaan, dan penarikan diri. Satu persatu investor yang dulu mendukungnya kini pergi tanpa banyak penjelasan. Dan semuanya terjadi terlalu cepat. Ini sudah tidak bisa ditahan lagi, ujar salah satu staf senior sambil meletakkan berkas di meja Dimas. Investor utama menarik dana mereka. Dimas menatapnya tajam. Alasannya. Staf itu ragu sejenak sebelum menjawab. Mereka bilang, risiko terlalu tinggi, dan performa perusahaan tidak stabil. Kalimat itu terdengar formal, tapi maknanya jelas. Mereka tidak lagi percaya. Setelah staf itu pergi, Dimas hanya duduk diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung mencari kambing hitam. Tidak menyalahkan pasar, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun. Karena perlahan, ia mulai mengerti sesuatu yang lebih menyakitkan. Ini bukan hanya soal krisis. Ini adalah runtuhnya kepercayaan. Di luar ruangan, Mira berdiri dengan wajah tegang. Ia masuk tanpa mengetuk. Kamu harus ambil keputusan sekarang, katanya cepat. Dimas menghela napas berat. Keputusan apa lagi? Restrukturisasi. Potong biaya. Cari pendanaan baru. Apapun, jawab Mira tegas. Kalau tidak, kita benar-benar habis. Dimas menatap laporan di depannya. Angka-angka merah. Utang yang menumpuk. Dan arus kas yang semakin menipis. Semua terlihat seperti lingkaran yang tidak punya jalan keluar. Ini tidak seburuk ini sebelumnya, gumam Dimas pelan, lebih pada dirinya sendiri. Mira terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lebih rendah. Karena sebelumnya ada Nadira. Nama itu kembali muncul. Bukan sebagai luka yang sengaja diungkit, tapi sebagai kebenaran yang semakin sulit dihindari. Dimas tidak langsung membantah. Tangannya perlahan mengepal di atas meja. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia hargai sampai semuanya hilang. Sore harinya, kabar buruk lain datang. Salah satu proyek besar resmi dibatalkan. Dan kali ini,
Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Saat semua orang meninggalkan kantor, Dimas masih duduk di ruang kerjanya yang mulai terasa terlalu besar untuk dirinya sendiri. Lampu kota di luar jendela menyala satu persatu. Tapi di dalam dirinya, semakin banyak hal yang padam. Ia membuka laci meja. Di dalamnya, ada dokumen lama, catatan, laporan, dan beberapa hal kecil yang dulu sering ia abaikan. Di antara semua itu, ada satu hal yang membuatnya berhenti lama. Tanda tangan Nadira. Rapi. Tenang. Seperti seseorang yang selalu memastikan semuanya tetap berjalan, bahkan saat tidak ada yang memperhatikannya. Dimas menutup laci itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia tidak lagi berpura-pura bahwa ia masih bisa mengendalikan segalanya. Karena kejatuhan pertama bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi tentang kesadaran bahwa tanpa Nadira, semuanya tidak pernah benar-benar berdiri sekuat yang ia kira. Wanita yang kini berkuasa. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Di kota yang dulu menjadi tempat Nadira memulai segalanya dari nol, namanya kini tidak lagi asing. Bukan sebagai seseorang yang pernah terluka. Bukan sebagai mantan istri Dimas. Tapi sebagai CEO Nadira Group, sosok yang dikenal karena ketegasan, ketelitian, dan hasil kerja yang tidak pernah setengah-setengah. Pagi itu, mobil hitam berhenti di depan gedung perkantoran modern yang menjadi pusat perusahaannya. Logo perusahaan terpampang sederhana, namun elegan. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Ini adalah hasil dari kerja keras yang tidak terlihat oleh banyak orang. Nadira turun dari mobil. Langkahnya tenang. Setelan formalnya rapi. Wajahnya tidak lagi menyimpan keraguan seperti dulu. Ia tidak terburu-buru, tidak mencari validasi dari siapapun. Setiap langkahnya seperti sudah memiliki arah yang jelas. Di lobi, beberapa staf langsung menyambut dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Nadira." Ia mengangguk singkat. Pagi. Tidak banyak kata. Tidak perlu. Di ruang rapat, suasana sudah menunggu kehadirannya. Tim eksekutif duduk dengan laporan masing-masing, siap memberikan update perkembangan proyek besar yang sedang mereka jalankan. Kevin sudah ada di sana, seperti biasa, dengan energinya yang cepat dan tegas. "Semua berjalan sesuai target," ujar Kevin sambil menunjukkan data di layar. 3 klien baru masuk minggu ini, dan 1 investor luar negeri mulai tertarik dengan ekspansi kita. Arsen duduk di sisi lain meja, lebih tenang seperti biasanya. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu memperhatikan setiap detail. Nadira duduk di ujung meja. Matanya menyapu seluruh laporan, satu persatu. "Risiko?" tanyanya singkat. Arsen langsung menjawab. "Sudah kita mitigasi. Struktur keuangan stabil." Nadira mengangguk pelan. "Lanjutkan ekspansi, tapi jangan terburu-buru. Kita tidak mengejar cepat, kita mengejar kuat." Tidak ada yang membantah. Bukan karena takut, tapi karena semua orang di ruangan itu tahu, setiap keputusan Nadira selalu berdasar, bukan emosi. Di luar gedung, media mulai membicarakan namanya. Artikel bisnis, wawancara, analisis pertumbuhan perusahaan yang berkembang lebih cepat dari prediksi banyak pihak. Nama Nadira mulai muncul di berbagai forum profesional. Disebut sebagai salah satu wanita muda yang berhasil membangun perusahaan dari bawah tanpa warisan, tanpa dukungan besar di awal. Namun di balik semua sorotan itu, Nadira tetap sama di satu hal. Ia tidak berubah menjadi orang yang haus pengakuan. Di ruang kerjanya, ia berdiri di depan jendela kaca besar. Kota terbentang di hadapannya. Sibuk, hidup, dan terus bergerak. Kevin masuk perlahan. "Kamu sekarang jadi pembicaraan di mana-mana." Nadira tidak menoleh. Dan itu penting. Kevin tersenyum kecil.
Tidak untukmu. Mungkin. Arsen menambahkan dari belakang, tapi itu tanda bahwa kamu sudah jauh dari titik awal. Nadira terdiam sejenak. Bukan karena bangga. Bukan karena puas. Tapi karena ia ingat satu hal sederhana. Dulu, tidak ada yang percaya ia bisa sampai di titik ini. Sekarang, dunia mulai melihatnya. Namun yang paling berubah bukan dunia, tapi dirinya sendiri. Ia tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu kepada masa lalu. Ia berjalan karena ia tahu arah hidupnya sendiri. Dan di puncak ketenangan itu, Nadira akhirnya menjadi sesuatu yang dulu pernah diremehkan banyak orang. Wanita yang tidak lagi bisa dijatuhkan dengan mudah. Pertemuan kembali. Sudah lama Dimas tidak datang ke tempat seperti ini. Sebuah acara bisnis besar di pusat kota, penuh dengan orang-orang berpengaruh, percakapan tentang investasi, ekspansi, dan masa depan perusahaan. Dahulu, ia berada di sisi yang sama, dipuji, disambut, dan diperhitungkan. Kini, ia hanya salah satu dari banyak nama yang mencoba bertahan. Setelan jasnya masih rapi, tapi tidak lagi memancarkan keyakinan seperti dulu. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, lebih hati-hati, lebih sunyi, seperti seseorang yang sudah terlalu sering kalah dalam pikirannya sendiri. Mira berdiri di sampingnya. Kita harus tetap kelihatan stabil, katanya pelan. Dimas mengangguk, tapi pandangannya tidak benar-benar fokus pada kata-kata itu. Karena sejak beberapa menit lalu, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya perlahan berhenti. Di ujung ruangan itu, semua orang tampak memberi ruang. Bukan karena permintaan, tapi karena kehadiran seseorang. Nadira. Dimas melihatnya jelas sekarang. Wanita itu melangkah masuk dengan tenang, diiringi beberapa eksekutif perusahaan. Tidak ada keramaian berlebihan. Tidak ada pencitraan yang dibuat-buat. Namun setiap kepala seolah otomatis menoleh ke arahnya. Ia berbeda. Bukan hanya dari penampilan yang lebih elegan dan profesional, tapi dari caranya membawa diri. Ada ketenangan yang tidak tergoyahkan, seperti seseorang yang sudah melewati badai paling buruk dan tetap berdiri di akhirnya. Dimas membeku. Untuk sesaat, suara di ruangan itu seperti menjauh. Nadira tertawa kecil saat berbicara dengan salah satu kolega bisnisnya. Ringan, tapi berwibawa. Semua orang mendengarkan ketika ia berbicara, bukan karena takut, tapi karena menghormati. Dan itu yang paling menusuk Dimas. Dulu, ia mengira Nadira hanyalah bagian dari hidupnya. Sekarang, Nadira adalah pusat dari ruang yang bahkan tidak lagi menempatkan Dimas di lingkarannya. Mira menyadari perubahan ekspresinya. Kamu lihat dia? Bisiknya. Dimas tidak menjawab. Langkah Nadira semakin dekat ke arah panggung utama. Ia akan memberikan sambutan sebagai salah satu pembicara utama malam itu. Dan saat ia melewati area tengah ruangan, mata mereka akhirnya bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk menghentikan waktu bagi Dimas. Tidak ada kejutan di wajah Nadira. Tidak ada kebencian. Tidak ada luka yang tersisa di permukaan. Yang ada hanya tatapan tenang, seperti seseorang yang melihat masa lalu, tapi tidak lagi terikat olehnya. Lalu Nadira melewatinya begitu saja. Seolah Dimas hanyalah bagian dari cerita lama yang sudah selesai dibaca. Dimas berdiri diam. Tangannya sedikit mengepal. Tapi bukan karena marah. Lebih karena sadar akan sesuatu yang pahit. Ia tidak sedang melihat wanita yang pernah ia tinggalkan. Ia sedang melihat seseorang yang sudah jauh melampaui dirinya. Di panggung, mikrofon dinyalakan. Nadira Group telah berkembang melalui satu prinsip sederhana. Suara Nadira terdengar jelas, tenang, dan tegas. Konsistensi, bukan emosi. Dimas menatapnya dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kata
terlambat. Karena Nadira yang dulu ia anggap bisa ia tinggalkan, sudah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak lagi menoleh ke belakang. Permohonan yang terlambat. Setelah acara itu, Dimas tidak langsung pulang. Ia berdiri di luar gedung, memandang ke arah pintu utama yang setiap beberapa menit dilalui orang-orang penting dengan langkah cepat dan percaya diri. Semua tampak memiliki tujuan. Semua tampak masih berada di jalurnya masing-masing. Kecuali dirinya. Mira sudah lebih dulu pergi, meninggalkan Dimas yang masih terpaku di tempat yang sama. Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka lagi, Dimas melihat sosok yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Nadira. Ia berjalan keluar bersama Arsen dan Kevin. Suasana di sekelilingnya tetap sama seperti di dalam. Tenang, terarah, dan dihormati. Dimas menarik napas dalam. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Ia melangkah maju. Nadira. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat langkah mereka berhenti. Arsen langsung menoleh. Waspada. Kevin juga memperhatikan situasi dengan tajam. Namun Nadira mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar mereka tidak. Ia menatap Dimas. Tenang. Tidak tergesa. Seolah sudah menduga momen ini akan datang. Hanya soal waktu. Ada apa? Tanya Nadira singkat. Dimas menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bisa. Kita bicara sebentar. Nadira diam sejenak, lalu mengangguk kecil. Singkat. Arsen dan Kevin tetap di belakang, menjaga jarak. Dimas menarik napas lagi, mencoba mengumpulkan kata-katanya. Aku tahu, semuanya sudah terlambat. Ucapnya pelan. Tapi aku ingin minta maaf. Nadira tidak bereaksi. Dimas melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku salah. Aku tahu itu sekarang. Aku kehilangan semuanya setelah kamu pergi. Dan aku sadar, aku nggak pernah benar-benar menghargai kamu. Hening. Suara kendaraan di kejauhan terasa lebih jelas daripada percakapan mereka. Aku nggak minta semuanya kembali seperti dulu, lanjut Dimas cepat. Aku cuma minta satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Untuk sesaat, Dimas terlihat seperti orang yang benar-benar kehilangan arah hidupnya. Tapi Nadira tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada kemarahan. Tidak ada emosi. Hanya ketegasan yang dingin namun tenang. Dimas. Akhirnya Nadira berbicara. Nama itu keluar tanpa getaran apapun. Aku sudah melewati hidupku yang lama. Dimas menatapnya. Berharap ada celah. Namun tidak ada. Nadira melanjutkan. Kamu datang terlalu terlambat untuk meminta kembali sesuatu yang sudah kamu lepaskan sendiri. Dimas membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Nadira menggeleng pelan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak punya alasan untuk kembali ke masa itu. Hening lagi. Kali ini lebih berat. Seolah semua harapan yang tersisa runtuh perlahan tanpa suara. Dimas menatapnya. Hampir putus asa. Jadi aku nggak punya kesempatan sama sekali. Nadira menatapnya lurus. Kesempatan itu selalu ada, katanya tenang. Tapi bukan untuk mengulang masa lalu. Ia berhenti sejenak. Hidupku sekarang bukan tempat untuk kembali. Ini tempat untuk maju. Kalimat itu jatuh seperti garis akhir yang tidak bisa diperdebatkan. Dimas terdiam. Tangannya yang tadi ingin meraih sesuatu, kini hanya menggantung di udara. Nadira lalu melangkah sedikit ke samping, bersiap pergi. Namun sebelum benar-benar berbalik, ia berkata terakhir kali tanpa menoleh. Jaga hidupmu, Dimas. Tapi jangan berharap aku kembali ke dalamnya. Lalu ia pergi, bersama Arsen dan Kevin. Meninggalkan Dimas berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang mulai meredup.
Dan malam itu, Dimas akhirnya mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Bukan semua penyesalan bisa mengubah arah hidup seseorang. Terutama ketika orang yang kamu sakiti sudah menjadi versi terbaik dari dirinya tanpa kamu di dalamnya. Kehancuran total. Hari itu datang tanpa peringatan yang benar-benar baru bagi Dimas, tapi tetap terasa seperti hantaman terakhir yang tak bisa ia tahan lagi. Pagi belum sepenuhnya terang ketika telepon di rumah kecilnya berdering terus-menerus. Bukan lagi suara asisten pribadi. Bukan lagi investor. Bukan lagi mitra bisnis. Semua sudah hilang. Yang tersisa hanya kabar resmi. Penyitaan aset. Dimas duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang tidak berhenti menampilkan pesan-pesan dari pihak hukum dan bank. Seluruh aset perusahaan telah dialihkan sesuai keputusan pengadilan. Rekening utama dibekukan sementara. Properti akan dilelang dalam waktu dekat. Setiap kalimat terasa seperti palu yang jatuh satu persatu. Pelan, tapi pasti menghancurkan. Mira datang beberapa saat kemudian. Wajahnya sudah tidak setenang dulu. Tidak ada lagi keyakinan yang dulu selalu ia tunjukkan. Ini sudah selesai, Dim, katanya pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke arah meja yang dulu penuh dokumen penting. Sekarang hanya tersisa kertas-kertas berserakan tanpa nilai. Selesai? Ulang Dimas pelan. Mira mengangguk. Meski terlihat berat, kita nggak bisa bayar utang. Investor terakhir menarik diri. Semua proyek dihentikan. Sun. Dimas tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Jadi, semua ini benar-benar habis. Mira tidak menjawab lagi. Karena jawabannya sudah jelas. Beberapa jam kemudian, kantor yang dulu ramai oleh suara telepon, rapat, dan ambisi, kini hanya dipenuhi langkah kaki petugas dan pekerja administrasi. Kotak-kotak mulai diangkut keluar. Dokumen-dokumen disegel. Nama perusahaan yang dulu pernah berdiri dengan penuh kebanggaan, kini hanya menjadi catatan dalam proses kebangkrutan. Dimas berdiri di tengah ruangan itu. Tidak ada yang menatapnya dengan hormat lagi. Tidak ada yang menunggu perintahnya. Bahkan udara di ruangan itu terasa berbeda. Kosong, dingin, dan tidak lagi mengakui keberadaannya sebagai pemilik apapun. Mira berdiri di dekat pintu. Aku harus pergi, katanya akhirnya. Dimas mengangguk pelan. Iya. Tidak ada drama. Tidak ada perdebatan. Karena semuanya memang sudah terlalu hancur untuk dipertahankan. Ketika Mira pergi, Dimas hanya tinggal sendiri. Ia berjalan pelan ke ruang kerjanya yang dulu menjadi pusat segalanya. Kursi besar itu masih ada, tapi kini terasa seperti benda asing. Ia duduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada rencana, tidak ada strategi, tidak ada jalan keluar yang bisa ia susun dalam pikirannya. Hanya kesunyian yang panjang. Di atas meja, ada satu map lama yang belum sempat diambil petugas. Dimas membukanya perlahan. Beberapa dokumen lama jatuh ke meja. Di antara semuanya, ada satu hal yang membuat tangannya berhenti. Nama Nadira. Tertulis dalam laporan lama, tentang kontribusi, pendanaan, dan fondasi awal yang dulu pernah ia abaikan. Dimas menatapnya lama. Bukan dengan marah. Bukan dengan benci, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berat. Kesadaran penuh bahwa semua ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini adalah hasil dari semua pilihan yang pernah ia buat. Ia bersandar di kursi itu, menatap langit-langit ruangan yang perlahan mulai kosong. Dan untuk pertama kalinya, Dimas tidak lagi mencoba mengejar apapun. Karena semuanya sudah selesai. Bukan hanya bisnisnya, tapi hidup yang dulu ia anggap tak tergoyahkan. Balasan tanpa emosi. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada perayaan.
Tidak ada kepuasan yang terlihat di wajah Nadira. Hanya sebuah keputusan yang dijalankan dengan tenang, seperti biasa. Di ruang kerja lantai atas gedung perusahaannya, Nadira duduk di depan layar laptop. Dokumen-dokumen hukum terbuka satu persatu. Sudah diperiksa oleh tim legal sejak pagi. Kevin berdiri di samping meja, membaca ulang daftar aset. Semua aset yang pernah kamu alihkan ke struktur lama atas nama kerjasama dengan Dimas sudah kita amankan kembali, kata Kevin. Arsen berdiri di dekat kaca jendela, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Ia tidak memotong pembicaraan, hanya mendengarkan. Nadira mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Blokir semuanya, ucapnya singkat. Kevin menoleh. Semua yang masih terhubung dengan nama, entitas, atau jejak legal yang pernah aku berikan saat itu. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Tidak ada emosi yang tersisa di balik keputusan itu. Hanya ketegasan yang sudah dipikirkan jauh sebelum hari ini datang. Kevin menghela napas pelan, lalu mengangguk. Baik, akan segera diproses. Arsen akhirnya berbicara pelan dari dekat jendela. Ini akan menutup semua celah dia untuk bangkit lagi. Nadira menjawab tanpa menoleh. Memang itu tujuannya. Ruangan kembali sunyi. Di layar, satu persatu status perubahan aset berubah menjadi loket dan revoket. Semua jalur lama yang pernah menghubungkan Nadira dengan masa lalunya kini diputus bersih. Bukan karena dendam yang meledak, tapi karena batas sudah ditetapkan sejak lama. Nadira menutup laptopnya perlahan. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata sebentar. Dalam pikirannya tidak ada kemenangan, tidak ada kebanggaan. Yang ada hanya satu kesadaran sederhana. Ia sudah tidak lagi terikat pada versi hidup yang pernah membuatnya terluka. Kevin memecah keheningan. Selesai. Nadira membuka mata. Iya, jawabnya tenang. Selesai. Arsen menatapnya sekilas, lalu berkata pelan, kamu tidak meninggalkan ruang untuk dia kembali. Nadira berdiri. Langkahnya menuju jendela, memandang kota yang sama seperti dulu, hanya dirinya yang sudah berbeda. Dia yang memilih meninggalkan semuanya sejak awal, katanya datar. Aku hanya memastikan pilihan itu tidak bisa dibatalkan. Hening. Tidak ada tambahan kata. Tidak ada penyesalan. Karena ini bukan lagi cerita tentang luka. Ini tentang penutupan. Dan Nadira menutupnya dengan cara paling dingin yang pernah ia lakukan. Tanpa emosi, tanpa sisa. Tanpa pintu kembali. Kehilangan segalanya. Hari-hari setelah kehancuran itu tidak lagi memiliki ritme yang jelas bagi Dimas. Tidak ada kantor yang harus dituju. Tidak ada rapat yang harus dihadiri. Tidak ada nama yang menghormatinya lagi. Yang tersisa hanya waktu yang berjalan terlalu lambat, dan pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Ia tinggal di sebuah tempat sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis. Ruangannya kecil, nyaris tanpa kemewahan. Dindingnya polos, jendelanya menghadap jalan biasa yang tidak pernah ramai oleh orang-orang penting. Mira masih ada di sana, tapi hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi diskusi tentang strategi besar. Tidak ada lagi keyakinan bahwa mereka bisa bangkit dengan cepat. Hanya dua orang yang sama-sama kelelahan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu sore, Mira duduk di lantai sambil menatap layar ponselnya yang semakin jarang menyala. Semua orang sudah menjauh, katanya pelan. Dimas yang duduk di kursi tua di sudut ruangan tidak langsung menjawab. Bukan semua orang, akhirnya ia berkata, tapi semua yang penting. Mira tertawa kecil. Tapi tanpa kehangatan. Kamu masih mikir Nadira? Nama itu membuat ruangan terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dimas tidak menyangkal. Karena tidak ada gunanya lagi berbohong pada dirinya sendiri.
Aku nggak nyangka semuanya bisa sejauh ini, gumam Dimas. Mira menatapnya. Kita yang bikin ini terjadi. Kalimat itu tidak dibantah. Tidak ada pembelaan. Karena di titik ini, semua alasan sudah kehilangan makna. Di luar, hujan turun pelan. Suara air di atap seng terdengar seperti pengingat bahwa hidup terus berjalan, bahkan ketika mereka tidak lagi ikut di dalamnya. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin jelas. Tidak ada peluang baru yang datang. Tidak ada investor lama yang kembali. Tidak ada rekan bisnis yang ingin mengambil risiko dengan nama Dimas lagi. Semua pintu tertutup. Tanpa suara. Tanpa perdebatan. Hanya keputusan-keputusan yang sudah diambil orang lain jauh sebelum mereka sempat meminta kesempatan. Mira mulai bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi peran sebagai orang kepercayaan di dunia bisnis. Tidak ada lagi posisi yang memberi rasa aman. Dimas pun sama. Ia mencoba beberapa hal kecil, tapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Setiap langkah terasa seperti berjalan di tempat yang sama, hanya dengan kelelahan yang semakin bertambah. Suatu malam, ia duduk sendirian di dekat jendela. Lampu jalan di luar berkedip pelan. Di tangannya, ia memegang ponsel lama yang sudah tidak lagi menyimpan banyak kontak. Nama Nadira tidak ada di sana lagi. Sudah lama dihapus. Tapi ingatan tentangnya tidak pernah benar-benar pergi. Bukan sebagai seseorang yang ingin ia miliki lagi, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah menjadi bagian paling penting dalam hidupnya, yang kini berubah menjadi batas yang tidak bisa ia lewati. Dimas menutup mata sebentar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memikirkan cara untuk mendapatkan semuanya kembali. Karena ia mulai mengerti satu hal yang paling sederhana dan paling pahit. Ketika seseorang kehilangan segalanya, yang paling sulit bukanlah bangkit, tapi menerima bahwa sebagian hal memang tidak pernah dimaksudkan untuk kembali. Kebenaran terungkap. Waktu selalu punya cara sendiri untuk membuka hal yang dulu tersembunyi. Dan kali ini, kebenaran itu akhirnya muncul tanpa bisa lagi ditahan. Sebuah laporan besar dari media bisnis nasional dirilis pagi itu. Awalnya hanya dianggap sebagai artikel biasa tentang perkembangan perusahaan teknologi dan investasi di kota besar. Namun dalam beberapa jam, judulnya mulai menyebar ke berbagai platform. Di balik kesuksesan Nadira Group, fondasi awal yang selama ini disembunyikan. Nama Nadira kembali menjadi pusat perhatian. Namun kali ini, bukan hanya tentang kesuksesannya, tapi tentang masa lalu yang akhirnya terkuak. Di ruang kantor Nadira Group, suasana tetap tenang seperti biasa. Arsen berdiri di dekat layar besar, membaca isi berita dengan ekspresi serius. Kevin berdiri di sampingnya, mengernyit kecil. Ini sudah keluar ke publik, kata Kevin. Nadira duduk di kursinya, membaca laporan yang sama. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Tidak ada perubahan besar. Hanya hening yang lebih dalam dari biasanya. Arsen menatapnya. Jejak awal dana, struktur pendirian, semuanya akhirnya terhubung ke nama kamu dan... Ia berhenti sejenak. Nadira Group pertama kali dibangun dari modal yang juga pernah terkait dengan Dimas. Ruangan menjadi sunyi. Kevin menghela napas. Jadi sekarang semua orang tahu bahwa tanpa kamu, dia nggak pernah benar-benar punya pondasi. Nadira menutup dokumen itu perlahan. Dan tanpa keputusan dia, tambah Arsen hati-hati, semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Nadira berdiri. Langkahnya pelan menuju jendela. Di luar sana, kota tetap bergerak seperti biasa. Tidak peduli pada satu cerita manusia yang sedang berubah menjadi konsumsi publik. Biarkan mereka tahu, kata Nadira akhirnya. Kevin menoleh. Kamu tidak akan klarifikasi. Nadira menggeleng kecil. Tidak perlu. Arsen menatapnya. Ini akan mengubah cara orang melihat Dimas.
Untuk pertama kalinya, Nadira terdiam sedikit lebih lama. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, kebenaran tidak selalu datang dengan keadilan yang rapi. Aku tidak pernah membangun hidupku untuk menjatuhkan siapapun, ucapnya akhirnya. Kalau sekarang kebenaran muncul, itu bukan urusanku lagi. Sementara itu, di tempat lain, Dimas melihat berita yang sama. Tangannya gemetar saat membaca setiap paragraf. Nama Nadira disebut sebagai sosok utama di balik pendanaan awal, strategi, dan struktur yang dulu membuat perusahaannya berdiri. Semua yang dulu ia anggap sebagai usahanya sendiri, kini terlihat dalam sudut pandang yang berbeda. Lebih jujur, lebih keras, dan lebih menyakitkan. Mira duduk di dekatnya, menatap layar dengan wajah pucat. Jadi, selama ini, gumam Mira, dia yang membangun semuanya. Dimas tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata untuk membela dirinya sendiri. Ia hanya duduk diam, menatap nama Nadira yang kini tidak lagi hanya berarti masa lalu, tapi juga berarti kebenaran yang tidak pernah ia pahami sampai semuanya terlambat. Kebebasan sejati. Hari itu, Nadira tidak mengadakan rapat penting. Tidak ada agenda besar. Tidak ada keputusan strategis yang harus segera diambil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kalendernya benar-benar kosong. Bukan karena kehilangan, tetapi karena ia memang memilihnya. Ia berdiri di balkon ruang kerjanya, memandang kota yang dulu terasa seperti medan perang, kini berubah menjadi pemandangan yang hanya ia amati tanpa beban. Angin pagi menyentuh wajahnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara masa lalu yang mengganggu pikirannya. Arsen berdiri di dekat pintu kaca, memperhatikan Nadira dalam diam. Semua sudah stabil, katanya akhirnya. Perusahaan, aset, dan semua proses hukum terkait masa lalu. Kevin menambahkan sambil bersandar santai di kursi. Tidak ada lagi masalah yang perlu kamu tangani langsung. Nadira mengangguk kecil. Bagus. Sederhana. Tidak ada perayaan. Tidak ada ekspresi kemenangan. Karena bagi Nadira, ini bukan tentang menang atau kalah sejak lama. Ini tentang selesai. Ia melangkah masuk kembali ke ruangan. Duduk di kursinya, lalu membuka satu folder kecil yang sudah lama tidak disentuh. Isinya bukan laporan bisnis, bukan kontrak, bukan angka. Hanya catatan-catatan lama dari masa ketika semuanya masih kacau. Ia membacanya sekilas, lalu menutupnya lagi, tanpa emosi, tanpa keraguan. Kevin memperhatikannya. Kamu nggak mau simpan itu? Nadira menggeleng pelan. Tidak. Arsen menatapnya. Itu bagian dari perjalananmu. Nadira tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, bukan juga senyum sedih. Lebih seperti tanda bahwa ia sudah memahami sesuatu yang penting. Iya, katanya pelan. Tapi bukan tempat tinggal. Ia berdiri, lalu berjalan ke jendela lagi. Kota di bawah sana tetap sama. Ramai. Sibuk. Tidak peduli pada cerita siapapun. Namun kali ini, Nadira tidak merasa kecil di hadapannya. Tidak merasa perlu membuktikan apapun. Tidak merasa harus mengingat siapa yang pernah menyakitinya. Dendam yang dulu sempat ada, sudah tidak lagi memiliki tempat untuk tumbuh. Yang tersisa hanya ruang kosong yang damai. Arsen akhirnya berkata pelan, "Kamu berubah jauh." Nadira menatapnya sekilas. "Aku tidak berubah." Ia berhenti sejenak. "Aku hanya berhenti membawa hal yang tidak perlu." Sun. Kevin tersenyum kecil. "Jadi ini akhirnya." Nadira mengangguk. "Ini akhirnya." Bukan akhir yang dramatis. Bukan akhir yang penuh balas dendam. Tapi akhir yang tenang. Yang tidak meninggalkan apapun untuk disesali lagi. Malamnya,
Nadira pulang lebih awal, tanpa pengawalan berlebihan, tanpa jadwal berikutnya. Ia duduk di ruangannya yang sederhana di rumah, menyalakan lampu kecil, lalu untuk pertama kalinya benar-benar menikmati keheningan. Tidak ada Dimas dalam pikirannya. Tidak ada masa lalu yang menariknya kembali. Tidak ada luka yang meminta perhatian. Hanya dirinya. Utuh. Tenang. Bebas. Dan Nadira akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ia kejar tanpa sadar. Kebebasan sejati bukan ketika semua orang mengakui kemenangannya, tapi ketika masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Kehidupan baru yang lebih kuat. Pagi di kota itu terasa lebih ringan dari biasanya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Nadira sudah tidak lagi membawa beban yang pernah mengikat langkahnya. Ia berdiri di depan jendela apartemennya, menatap langit yang cerah. Tidak ada jadwal yang menekan, tidak ada keputusan yang harus dibuat dalam tekanan emosi masa lalu. Hanya kehidupan yang mengalir apa adanya. Di meja makan, Arsen sudah duduk sambil membaca laporan ringan di tablet. Bukan sebagai seseorang yang mengatur arah hidup Nadira, bukan pula sebagai penopang dari sesuatu yang rapuh, tapi sebagai seseorang yang berjalan sejajar. Proyek ekspansi baru kita mulai minggu depan, kata Arsen sambil menatap layar. Nadira duduk, menuangkan kopi. Pastikan semuanya sudah diuji dengan benar. Kita tidak terburu-buru. Arsen mengangguk. Seperti biasa. Ada ketenangan dalam percakapan itu. Tidak ada dominasi. Tidak ada ketergantungan. Hanya dua orang yang memahami ritme yang sama. Kevin datang beberapa saat kemudian, membawa kabar terakhir dari kantor pusat. Investor baru masuk dengan penawaran besar, katanya. Tapi mereka ingin percepatan ekspansi. Nadira mengangkat pandangan. Tolak percepatan. Kita tetap dengan strategi kita. Kevin tersenyum kecil. Aku sudah tahu jawabanmu sebelum datang ke sini. Suasana ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena semuanya sudah berada di bawah kendali yang stabil. Setelah Kevin pergi, Arsen menatap Nadira. Kamu tahu, katanya pelan, banyak orang masih membicarakan kamu. Nadira menyesap kopinya. Biarkan. Sebagian mengagumi, sebagian takut. Nadira tersenyum tipis. Keduanya tidak penting. Arsen mengangguk, lalu menambahkan, yang penting kamu sekarang tidak lagi terjebak di masa lalu. Nadira menatap keluar jendela. Untuk sesaat, ia mengingat semua yang pernah terjadi, bukan untuk mengulang luka, tapi untuk memahami perjalanan. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun, katanya akhirnya. Aku hidup untuk membangun sesuatu yang bertahan. Arsen tersenyum. Itu kamu sekarang. Nadira berdiri. Bukan sebagai seseorang yang pernah diremehkan. Bukan sebagai seseorang yang pernah dihancurkan. Tapi sebagai seseorang yang sudah melewati semuanya dan tetap memilih untuk melangkah maju. Di hari itu, Nadira tidak lagi mencari pengakuan. Tidak lagi mengejar keadilan masa lalu. Tidak lagi membawa dendam atau penyesalan. Yang ada hanya masa depan, yang ia bentuk sendiri dengan tangan yang dulu sempat gemetar, tapi kini sudah menjadi kuat. Dan Arsen tetap di sisinya. Bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai partner yang setara dalam hidup yang baru. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan seseorang yang diam. Karena saat mereka bangkit, mereka tidak hanya berdiri, mereka mengubah segalanya.